Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di dalam video saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hendra Cahya. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di dalam video saya ini, saya akan menjelaskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan teknik informatika. Nah, sebelum saya menjelaskan pekerjaan-pekerjaan tadi, saya akan bercerita tentang zaman era modern yang dimana teknologinya semakin canggih dan dengan teknologi tersebut dapat meringankan pekerjaan manusia yang dimana mulanya pekerjaan manusia membutuhkan waktu 5 jam tapi dengan teknologi tersebut dapat menyelesaikan dengan waktu 5 menit. Nah, menarik bukan teman-teman? Nah, terus apa sih pekerjaan yang dapat meringankan waktu yang lama jadi secepat itu? Dan salah satu contohnya adalah pekerjaan di bidang informatika. Nah, sebelum saya memasuki pekerjaan apa saja sih yang berkaitan dengan informatika tadi, saya ingin membahas apa sih informatika itu. Jadi gini teman-teman, informatika adalah ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, jadi nggak usah banyak lama-lama lagi, saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan informatika. Nah, yang pertama itu ada Intelligent System Developer. Nah, untuk tugasnya yaitu sebagai pengembang sistem atau software khusus yang memerlukan teknik artificial intelligence. Misalnya, sistem pakar, pengenalan gambar, sistem prediksi, data mining, dan sebagainya. Dan untuk yang kedua ini ada game developer. Nah, terus kerjanya apa sih game developer ini? Untuk game developer yaitu bekerja sebagai pembuat software game yang nantinya bisa diakses melalui berbagai device. Nah, keren bukan? Yang biasanya kita hanya bermain game, kita juga bisa membuat game. Jika kita bisa menjadi seorang game developer. Nah, dan untuk gajinya itu adalah berdasarkan tingkatan ya teman-teman, yaitu berasal dari atau dari 3 jutaan hingga 15 jutaan. Dan yang ketiga ada software tester. Sedangkan untuk software tester ini sendiri bertugas menguji kinerja perangkat lunak. Nah, jadi gini, misal nih teman-teman buat suatu program atau proyek itu, sebelum dipublikasikan, si software tester ini akan mengecek atau menguji coba program kamu itu. Si software tester ini akan menganalisis kualitas perangkat dengan mencari bug, kesalahan coding, cacat dalam produk, serta masalah lainnya yang dapat memengaruhi kinerja software tersebut. Kalau bahasa candaannya sih, si software tester ini mencari-cari kesalahan orang lain ya teman-teman. Dan buat kamu yang ingin menjadi seorang software tester ini, gajinya sangat wow teman-teman, yaitu berasal dari atau dari 4 jutaan hingga 11 jutaan. Dan selanjutnya ada web developer. Web developer ini bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs web, menganalisa kebutuhan penggunaan untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web. Kalau sekarang sih dari pengamatan saya ya teman-teman, kalau salah boleh dikomentari atau diberi saran. Kalau sekarang untuk web developer sangat gencar-gencarnya atau banyak lowongan pekerjaan di bidang ini. Nah, untuk gajinya yaitu rata-rata adalah 4 jutaan ke atas. Dan ini juga sesuai tingkatan ya, kayak pemula sampai senior gitu. Dan berikutnya ada database engineer. Database engineer ini bertugas sebagai menyiapkan data yang dikoleksi dari berbagai sumber informasi dengan membangun sistem data atau infrastruktur agar data tersebut dapat mudah untuk dianalisa dan mendukung kebutuhan perusahaan. Dan untuk gajinya sendiri, untuk database engineer ini dari 9 jutaan. Dan berikutnya ada sistem analis. Sistem analis adalah
seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analisis sistem memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem, dan untuk gajinya yaitu 4 juta ke atas dalam sebulan. Dan yang terakhir ada software engineer. Software engineer ini bertugas melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Profesi ini mirip dengan programmer, juga sistem analis, dan untuk gajinya rata-rata adalah 7 jutaan. Nah, demikian pekerjaan yang berkaitan dengan bidang IT. Nah, jika teman-teman berminat untuk mengetahui lebih apa sih teknik informatika tadi, teman-teman bisa berkuliah di Fakultas Teknik Informatika. Dan jika teman-teman tidak mau terikat waktu atau tidak ingin terikat oleh suatu aturan, teman-teman juga bisa belajar secara otodidak dengan cara mencari-cari di sosial media. Dan sekarang sih, kalau pengamatan saya, banyak tutorial gratis dari platform-platform YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah ataupun persalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada masukan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.